Assalamualaikum. Insya Allah kita ada kajian ya di Masjid Al-Muhajirin Yasin Yayasan Imam Nawawi di Jalan Cilembang, Sindang Jaya, Kota Tasikmalaya, guys. Ini suasananya Masya Allah, Masya Allah. Kita continue, guys. Yang tidak mau atau enggan mengikuti petunjuk tersebut. Jadi ilmu itu tidak mesti membuat seseorang dapat hidayah. Sebanyak apapun ilmu seseorang, jika dia memilih untuk tidak mengikuti kebenaran, maka sama saja. Jadi dengan menuntut ilmu ini kita hanya bisa berharap kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita memilih untuk menjemput hidayah tersebut. Ya, makanya di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka tahu tapi tidak mau. Itu permasalahan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka tahu ya pada akhir zamannya seperti apa dan mereka mempersiapkan untuk hal itu. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani. Ya, mereka tidak tahu, makanya mereka tersesat. Nah, baiklah para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah kontemporer. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya hukum menerima upah atau imbalan atas suatu ibadah ya ataupun dakwah atau menyampaikan ilmu agama. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya dengan judul curang dalam berdagang. Nah, di mana kita tahu ya kebanyakan ya wallahu alam manusia itu untuk mendapatkan income-nya dengan cara berdagang. Kalau dalam dunia keuangan ya seseorang mendapatkan income itu dengan 3 cara. Dengan bekerja ya, kemudian dengan menggunakan portofolio di mana dia membeli perusahaan kemudian menjual kembali perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan passive income, yaitu dengan menggunakan uangnya sebagai aset yang menghasilkan. Nah, oleh karenanya banyak orang berdagang ya untuk mendapatkan sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. 10 atau 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9-nya pedagang. Ya, kecuali 1 orang. Jadi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Sa'id bin Zaid, dan Abdurrahman bin Auf. 9-nya pedagang dan 9-nya orang kaya semua, kecuali 1 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia bukan seorang pedagang dan dia yang paling miskin. Ya, dia berangkat dari Makkah ke Madinah jalan kaki 700 km kurang lebih ya. Istirahat siang, jalan malam, sebulan, 2 bulan. Bukan maksudnya dia memilih untuk tidak berdagang atau tidak berdagang, karena tidak semuanya juga bisa berdagang. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada semuanya. Manusia memiliki pilihan ya, dan dia menyadari orang yang sukses itu ya dalam masalah dunia ya. Mereka yang menyadari kapasitas dirinya. Sempurna itu bukan bisa melakukan segala hal, tapi menyadari ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak. Mereka
orang-orang yang tidak pernah memahami dirinya sendiri tidak akan berhasil. Jika dia punya kapasitas sebagai pedagang, maka dia berdagang. Jika dia tidak punya kapasitas berdagang, maka dia bekerja misalnya. Dia tidak bisa berdagang, juga tidak bisa bekerja. Jadinya apa? Menganggur dalam Islam tidak diperbolehkan ya. Nah, dalam ilmu keuangan, di mana ada orang pedagang yang disebut dengan big business atau owner business, juga ada sebagai pekerja yaitu employee. Nah, namun di antara keduanya ada seorang investor. Dia punya kekuatan di modal yang dia punya. Dia tidak bisa dagang, dia juga tidak bisa bekerja. Hanya dia menggunakan modalnya itu untuk dipercayakan kepada seorang owner bisnis. Ya, dalam fikih disebut dengan musyarakah atau mudharabah, ya, untuk berbagi saham. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini, bagaimana fenomena di zaman sekarang orang akan melakukan apapun, ya, demi mendapatkan profit sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Makanya benar kata Nabi, saya akan nasi zaman la yubal al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan datang suatu masa orang sudah tidak peduli lagi dari mana mereka mengambil hartanya, dari halal atau haram tidak peduli. Yang penting untung dan menghindari kerugian sejauh mungkin, seminimal mungkin. Itu orang-orang kapitalis. Yang tujuannya itu adalah profit, keuntungan. Tapi bagi seorang muslim seperti para sahabat, yang mereka cari tidak hanya keuntungan semata. Karena berdagang ya pasti mencari untung. Untuk apa berdagang tidak mencari untung? Gitu ya. Yang mereka cari tidak hanya keuntungan, tapi pahala. Jadi menurut para sahabat, keuntungan itu jika di dalam perdagangnya dia dapat pahala. Dan kerugian itu adalah ketika dia tidak bisa mendapatkan pahala tersebut. Kerugian bahkan bisa terjerumus ke dalam dosa. Nah, kalau orang-orang kapitalis, keuntungan adalah profit yang banyak, kerugian adalah loss atau bangkrut. Nah, tentunya segala muamalah atau transaksi-transaksi yang melanggar syariat itu berarti bisa menzalimi orang lain atau merugikan menzalimi orang lain dan merugikan banyak orang secara sadar ataupun tidak sadar. Kenapa diharamkan riba? Kenapa diharamkan dua akad dalam satu transaksi? Kenapa ketika berhutang tidak boleh mensyaratkan? Kenapa ini, kenapa tidak boleh? Karena ada orang lain yang dirugikan. Itu saja. Jadi syariat ini ada supaya tidak saling merugikan. Nah, di dalam hadis disebutkan wala tajassasu. Jangan menjadikan jual beli itu sebagai penyakit. Ya, wala tanajashu apa? Najis itu adalah seseorang berpura-pura menjadi pembeli padahal bukan pembeli, tapi untuk menipu orang supaya dikira ada pembeli. Itu namanya bai'un najash. Penyakit dalam jual beli. Ya, segalanya harus jelas. Kalau memang dia mempromosikan, ya jadi terang-terangan saja dia mempromosikan, bukan seolah-olah menipu orang yang lewat. Wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Dan tidak boleh seseorang masuk ke dalam transaksi orang lain. Jadi orang sedang dagang, ini orang masuk, saya saja yang beli. Nah, selesaikan dulu mereka berdua, baru jadi atau tidak jadi. Kalau tidak jadi baru dia masuk. Nah, saya pernah mau jual HP.
counter, ternyata dihargai murah begitu kan. Ada orang masuk begitu kan, kamu mau jual berapa? Saya belum selesai begitu kan, sehingga saya selesaikan dulu, Pak nggak jadi gitu kan. Langsung pindah tempat, baru tadi saya tawarin ke dia murah gitu kan. Maksudnya dia menawarnya murah. Ya udah, kamu mau berapa? Akhirnya dia beli dengan harga yang lebih mahal, baru saya mau begitu. Adapun sedang bertransaksi kemudian tiba-tiba dipotong, nah ini yang nanti menimbulkan permusuhan ya, di antara saudara muslim ya. Nah dalam bahasa fikihnya begitu ya, curang itu sebutannya adalah al-gish atau gishi. Ya, gish itu kecurangan. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang bukan termasuk golongan kami. Bayangkan kalau ada orang muslim dagang dan dia curang, kata Nabi itu bukan golongan kami. Maksudnya dia nggak dianggap saudara muslim. Cuma orang menanggapinya biasa-biasa saja. Saya pernah beli kurma, ya, kurma waktu di Madinah, kurma ajwa, ya, yang warna hitam itu. Biasanya di toko itu 60 real, sekitar 250.000. Dia jual di jalanan 10 real, 40.000 saja. Saya beli 3 atau 4. Nyampe ke Indonesia, pas dibuka banyak belantungnya atau cacingnya. Ternyata atasnya bagus, bawahnya udah busuk. Ya, makanya dia udah jual 10 real gitu kan. Murah sekali gitu, untuk kurma ajwa ini. Namun tetap ya, meskipun penjual itu menjual murah, dia tetap harus transparan. Kalau ini ya kurmanya nggak bagus semua, ada yang nggak bagus begitu kan. Apalagi dia jual mahal misalnya, waduh, ini double ya kecurangannya. Nah, yang dimaksud curang dalam berdagang adalah ya seperti tadi, dia menampilkan suatu barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya, seperti ada kecacatan, ya, yang dimana jika sudah dibeli ya dengan harga normal, setelah tahu barangnya cacat, pembeli pasti nggak mau. Itu namanya kecurangan. Kalau dia jujur, ini barangnya cacat, makanya saya jual murah, itu tidak curang. Dia jujur, jujur. Nah, biasanya orang yang tidak jujur dalam dagangannya biasanya tidak laku. Biasanya, karena pembeli setelah beli mendapati ada kecacatan pada barang, ya, dia mau protes, mau komplain, malas. Gitu. Tidak mesti pada barang yang benda keras. Gitu. Dalam makanan pun bisa. Misalnya, saya pernah beli ayam bakar, dibakar, gitu kan. Udah lapar nih, pulang ke rumah, pas mau dimakan, saya rasakan itu ayam bakarnya. Saya yakin itu ayam bakarnya udah berhari-hari. Ya rasa, bukan maksudnya sukudon, tapi orang pasti semuanya sepakat gitu kan. Karena rasanya sudah kecut, sudah asam gitu. Hanya mungkin disimpan berhari-hari gitu. Karena ya sayang kalau misalnya dia buang misalnya ayam. Tapi itu kan resiko bagi seorang pedagang. Ya. Namanya pedagang ya, ada resiko. Jika makanannya akan basi, begitu. Jika ataupun sesuatu yang lainnya. Seharusnya ya, yang dia lakukan adalah memberikan yang terbaik, gitu kan. Yang masih segar segala macam, maka insya Allah, gitu ya, pembeli akan datang
Nah biasanya orang-orang itu atau para pedagang itu melakukan kecurangan dengan berbohong. Tujuannya satu, demi keuntungan yang besar. Itu saja. Jadi apapun dilakukan, bahkan menipu segala macam demi keuntungan yang besar. Nah ini terlalu mengejar keuntungan. Di dalam Islam ya sebenarnya tidak dipermasalahkan, mengejar keuntungan tidak dibatasi. Hanya saja ingat, gitu kan, ada sifat qanaah, tidak terlalu rakus, gitu kan. Ada sifat tamak, gitu kan, ingin maksudnya rakus. Terkadang tidak kasihan terhadap pembeli, ditinggikan harganya. Seolah-olah seperti penindasan. Nah kira-kira apa salah satu contoh yang lain ketika barang itu dimanipulasi dan orang tidak tahu bahwa barang tersebut itu barang yang cacat? Kira-kira apa? Biasanya orang memanipulasi barang apa biasanya? Misalnya mobil misalnya, ya mobil di Jakarta di mana? Nah mobil ini diperbagus, ya, dipoles segala macam, sehingga benar-benar dicat. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i yang tentunya kita butuhkan untuk berusaha atau sebagai upaya kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang perlu diketahui adalah bahwa meskipun ilmu itu adalah cahaya, al-ilmu nurun, kata Imam Waqi', wa nurullah la yubdal al-'as. Akan tetapi tetap saja ilmu Allah itu tidak akan. Kamu nggak ngerasain, kamu tahu nggak harga ini? Nggak tahu. Ini harus kata orang yang paham harga mobil. Ini 100 juta. Kamu ditipu 100 juta. Waduh gimana nih? Nah, sebenarnya dalam hukum fikih dia punya hak untuk membatalkan, mengembalikan, karena itu salah satu bentuk penipuan. Wallahu a'lam, dalam hukum di Indonesia itu bisa digugat atau tidak. Semoga saja bisa. Gitu ya. Jika memang dia tertipunya itu dengan harga yang lebih, ini bandingannya 100 juta, gitu. Besar sekali, ya, merugikan. Nah, karena tidak tahu harga pasar atau tidak bisa nawar, begitu kan. Nah, sekarang bapak-bapak itu kalau beli nawar apa enggak? Biasanya ibu-ibu yang nawar. Jadi kalau mau beli sesuatu, bawa atau bawa ibunya dalam. Nah, kalau ya begitu ya. Kalau laki-laki mungkin gengsi buat nawar. Nah, kalau perempuan enggak, kan ditawar dulu, ditanya ini segala macam. Ya udah. Nah, ya banyak sekali ya contoh-contoh kekurangan. Ya diantaranya mungkin adalah menimbang
mengurangi timbangan atau takaran. Penjual buah atau ya apa yang ditimbang, ya ditakar, ya, dia mengurangi timbangannya atau diperberat misalnya, begitu kan? Dengan apa air misalnya atau pasir, gitu kan? Diperberat. Nah, sehingga harganya jadi mahal. Baik, nah itu yang pertama yang dimaksud dengan al-ghishyu. Al-ghishyu yaitu kecurangan. Nah maka poin yang berikutnya adalah seorang pedagang muslim wajib jujur di dalam perniagaannya. Itu udah wajib, nggak ada lagi toleransi. Harus benar-benar wajib jujur. Dan tidak boleh curang. Karena itulah tuntutannya sebagai seorang muslim yang mengaku muslim. Dan ternyata pedagang yang jujur itu bisa setara atau sederajat, atau maksudnya adalah meraih derajat para nabi. Pedagang, tahu kan para nabi bagaimana kedudukannya? Sangat tinggi sekali. Para syuhada, nabi yang ibaratnya kalau diijabah dikabulkan nabi. Nah, pedagang yang jujur bisa meraih derajat itu dengan perniagaan. Jadi bukan, bahkan tidak disebutkan misalnya penuntut ilmu atau apa. Justru yang dipuji itu adalah dia seorang pedagang yang jujur. Tentunya tidak lupa sholat juga dan segala macam, ya, meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Nah, di dalam hadis Tirmidzi disebutkan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur di akhirat kelak bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang terpercaya, wasyuhada, dan para syuhada, gitu ya. Nah, jadi bisa diraih kedudukan itu dengan berdagang dan jujur di dalam perdagangannya. Ya, seolah-olah ini menjadi tantangan bagi para pedagang, karena seorang pedagang demi keuntungan biasanya lupa akan akhirat, gitu kan, sehingga tertipu dengan dunia. Yang penting uang, ya, keuntungan dan segala macamnya, sehingga dia punya tantangan untuk jujur dan itu sangat berat sekali. Biasanya seorang sudah berurusan dengan uang, maka dia tidak akan kompromi kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in sadaqo wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika dia jujur, ya, dan menjelaskan cacat pada barangnya, maka dia akan diberkati di dalam jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika dia berdusta, menyembunyikan cacatnya, maka hilanglah keberkahan jual belinya. Nah, kita bisa belajar dari umat terdahulu, dan ini sangat mengerikan, hanya karena curang dalam berdagang, yaitu umatnya atau kaumnya Nabi Syuaib, terkenal dengan kota Madian. Kota Madian ini hancur sehancur-hancurnya bersama penduduknya karena curang dalam jual beli, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'akum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasu an-nasa asya'ahum wa la tusidu fil ardi ba'da islahiha
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ketika Nabi Syuaib ke kota Madian, sembahlah Allah, telah datang bukti kepada kalian dan jujurlah di dalam timbangan dan takaran kalian, dan jangan kalian mengelabui atau memanipulasi manusia. Ya. Namun yang terjadi oleh mereka adalah bagaimana mereka tidak mau taat ya kepada Nabi Syuaib. Ya, disebutkan dalam ayat yang lain, auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Ya, artinya timbangan dengan benar dan jangan mengurang-urangi. Wazinu bil qistasil mustaqim, timbanglah dengan timbangan yang adil dan jangan menipu manusia. Sehingga mereka karena sombongnya, pertama tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka itu selalu curang di dalam menakar sesuatu, menimbang sesuatu. Sehingga Allah azab mereka. Seperti apa azabnya? Seperti ini. Jadi Allah tahan angin yang bertiup setiap harinya itu, Allah tahan. Kita kan setiap harinya merasakan ada angin lewat, hembusan angin. Itu Allah tahan sampai benar-benar tidak ada angin lewat, tidak ada selama 7 hari. Bayangkan, nggak ada angin 1 hari saja, nggak ada kipas, itu kan, itu panas. Ini nggak ada angin alam ini, tidak ada. Yang ada cuma matahari menyorot, nggak siang nggak malam, angin 7 hari, sehingga mereka itu kepanasan. Ya, di dalam rumah, apalagi di luar. Akhirnya setelah 7 hari, mereka keluar dari rumah mereka karena kepanasan. Perginya kemana? Ya keluar ke tengah padang pasir, karena kota Madian padang pasir. Nah, yang bisa melindungi mereka dari terik matahari hanya bangunan mereka, ya dari bukit-bukit seperti itu. Mereka ke tengah padang pasir. Kenapa? Karena melihat ada awan berkumpul di atas mereka. Mereka mengira akan keluar angin, akan hujan. Mereka tunggu, ya. Walaupun pada akhirnya setelah ditunggu, ya, yang keluar itu adalah bunga. Yang keluar adalah bunga. Pun mulai berkumpul menjadi hitam, mau hujan, begitu kan? Senang mereka. Ternyata yang keluar itu adalah bunga. Bunga dari langit, bunga api. Tahu bunga api? Iya, artinya pengawalan api, gitu kan? Bunga api. Ada bunga, kalau di mimpi itu ada bunga mimpi. Ini bunga api bercak-bercak. Setelah bunga api keluar, itu halilintar menyambar kepada mereka sampai semuanya hancur, semuanya musnah. Jadi mereka berkumpul untuk bunuh diri sebenarnya. Kenapa? Ini nimbang buah-buahan atau beras segala macam, dia kurangi, menipu orang. Umatnya Nabi Syuaib, ya, sekaligus mereka itu syirik, gak mau beriman kepada Allah. Allah azab petir. Nah sekarang untungnya masih muslim, kan? Di pasar kalau ada banyak, ya kita untungnya masih seorang muslim, ya, yang artinya tidak seperti kaum Madian itu
yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu azab mengerikan sekali, curang dalam berdagang. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang curang dalam perniagaannya, tempatnya itu adalah di Jahannam. Dan di Jahannam, di neraka Jahannam itu, di lembahnya. Ini kan neraka Jahannam. Lembahnya, mereka adalah para pedagang yang curang dalam perniagaannya. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Wail itu lembah di neraka Jahannam. Ya, kata Ibnu Abbas. Walaupun Imam Al-Qurtubi menyebutkan wail itu adalah azab. Gitu ya. Namun Ibnu Abbas menyebutkan salah satu nama lembah di neraka Jahannam. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang ketika beli dari orang lain, dia minta dilebihkan. Dia datang beli, tambah dong dikit. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika giliran mereka yang menimbang untuk membeli, mereka pulang. Pengennya untung aja. Dan ini sifatnya orang-orang Yahudi pada zamanan. Kalau beli ingin lebih, kalau jual dikurangi. Berbeda, berkebalikan dengan sahabat. Sahabat itu kalau jual dikasih lebih, kalau beli tidak membebani penjual, ditawar sampai sejatuh-jatuhnya. Begitu kan? Ya, satu ikat sayur cuma 3.000, ditawar 1.000. Untungnya cuma 300 perak. Itu kan ditawar. Sebaik-baik pembeli adalah yang meringankan penjual, dan sebaik-baik penjual adalah yang memberi lebih dan pembeli. Yang ini baik, yang itu baik. Maka para sahabat itu berkah hidupnya, karena mereka tidak terlalu cinta ya terhadap dunia. Mereka kaya raya, dan 9 dari 10 yang menjamin masuk surga, mereka orang kaya, mereka para pedagang. Ya. Ini merupakan pelajaran ya untuk kita semua, bahwa ilmu agama ini di segala aspek kehidupan, untuk pekerja, untuk pedagang, untuk investor, untuk yang lainnya, semuanya masuk. Nah, maka para ulama menyebutkan mengurangi takaran itu termasuk dosa besar, setara dengan dosa besar yang lainnya. Kenapa? Karena dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan dia lakukan setiap hari. Ya, di tokonya, di pasarnya, segala macam. Maka bagi seorang muslim ketika berdagang wajib untuk transparan, wajib untuk jujur. Ya, mungkin mencontoh Nabi ya, dagang di Syam, orang-orang suka karena jujur. Di dalam perniagaan. Nah, disebutkan dalam hadis al-muslimu akhul muslim wala yahillu lil muslimin ba'a min akhihi bai'an fi aibun illa bayyanahu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, ya, dan tidak halal bagi seorang muslim jika dia menjual sesuatu ada cacatnya, tidak dia jelaskan, tidak halal, ya, tidak boleh. Karena dari situ ya, para ulama menyebutkan ya, bahwa mencurangi saudaranya yang muslim maka bukan menjadi lagi saudaranya. Dan ini pernah terjadi
ya di masa Rasulullah SAW, sebutkan dalam sebuah hadis, anna Rasulullah SAW maru ala sabruti ta'amin fa'ala falayadahu fiha fanalat asabi'u balalan faqala man ada ya sahib. Nabi pernah ke pasar. Kemudian setelah itu Nabi melihat ada kecurigaan ya di dalam sebuah tumpukan gandum, ya, di mana Nabi masukkan tangannya ke gandum itu, ternyata basah. Jadinya berat nih kalau ditimpa, basah itu. Karena orang dari dulu udah pintar ini ya curang. Sekarang ya banyak. Misalnya supaya ayamnya itu kelihatan gemuk, disuntik misalnya atau apa, kalau enggak daging ayamnya gitu kan, disuntik, masukin air segala macam. Nah, waktu Nabi masukkan ke gandum itu basah. Apa ini kata Nabi? Kemudian kata orang itu, ya terkena air hujan, gitu kan? Nah, kemudian setelah itu Nabi mengatakan kalau seperti itu, taruh yang basah ini di atas, itu di atas supaya orang tahu pas mau beli ini basah. Maka ketika ditimbang meskipun berat, ya dia sudah tahu karena basah, sehingga bisa dinego ya untuk harganya. Nah, sehingga misalnya ada orang yang takut begitu ya, ingin bertaubat, tapi dia sudah bertahun-tahun nipu orang, sudah sukses usahanya, tapi dia sering melakukan kecurangan, ingin bertaubat. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, cara membersihkannya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khidmi ya, di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah, di mana Imam Abu Hanifah ini menitipkan, karena dia juga seorang pebisnis gitu ya, dia menitipkan kain, dia menjual kain sekitar 70 kain. Dia titipkan kepada kepercayaannya, yaitu Al-Bishr namanya, untuk dia dagang di daerahnya, dia jual. Dikirimlah, kemudian ditulis, wahai Al-Bishr, ini 70 kain ya, kamu jual, dan sudah saya kasih tanda di sebagian tiang kainnya. Yang saya kasih tanda, kata Imam Abu Hanifah, itu kainnya ada cacatnya gitu. Jadi misalnya ada lapisan kain, ada tandanya, berarti itu yang cacat gitu kan. Kata Al-Bishr, oh iya baik. Akhirnya Al-Bishr dia jual dan habis semuanya, terjual habis. Nah, sehingga Al-Bishr pun mengirimkan keuntungannya kepada Imam Abu Hanifah, dan keuntungannya itu sampai 3.000 keping emas, dan itu setara 12 kilogram emas. 3.000 keping, 12 kilogram emas. Sekarang 1 gramnya 1 juta, 1.000 gram 1.000 juta, 1.000 miliar. 12 kilogram 12 miliar. 7 dikatakan tertipu ya dalam harganya itu jika lebih dari 20%. Jika lebih dari 20% harga normal, maka ia tertipu dan bisa dibatalkan kembalikan. Ya. Kemudian jika hewan, maka 10% lebih besar dari harga asli ya. Bahkan jika beras itu harganya 100.000 yang pada masa Utsmaniyah, dijual dengan 105.000, 106.000 saja, itu sudah tertipu. Misalnya sekarang harga beras 15.000, dijual 20.000, itu curang. Karena bahan pokok pada masa Utsmaniyah. Nah, ini menurut pendapat yang pertama ya dalam kitab Al-Hukam. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat Maliki dan
tertipu jika melebihi sepertiga, padahal harga aslinya itu hanya 150.000 saja. Jadi sepertiga. Maka dia punya hak untuk mengembalikan. Karena ada dalil yaitu dalam sebuah hadis Nabi, as-sulus wa sulusukan, ya, sepertiga. Karena sepertiga itu banyak. Maka jika tertipu sepertiga, maka atau lebih sepertiga, maka dia tertipu, sehingga dia bisa membatalkan atau mengembalikan. Nah, dari dua pendapat ini, mana yang lebih roji? Yang lebih roji adalah yang lebih roji atau yang lebih kuat itu adalah dikembalikan kepada urf atau kebiasaan di negeri tersebut, atau ahli taksir di negeri tersebut. Dan orang sudah tahu, oh ini berlebih, kan, maka dia tadi, oh ini biasa. Seperti misalnya dalam hal ini yang mirip, ya, yaitu jika seseorang berhutang kepada orang lain, begitu kan, dengan emas 1 gram, berlalu 20 tahun, di mana ketika itu harga emas 1 gramnya 70.000 rupiah, dan sekarang 1 juta, berarti dia mengembalikan hutangnya 20 tahun yang lalu. Apakah 70.000, yaitu harga emas 20 tahun yang lalu, atau harga emas sekarang 1 juta? Kalau harus harga emas sekarang, berarti dia mengembalikan yang tadinya 70.000 jadi 1 juta. Nah, maka saat itu para ulama menjelaskan, jika perbedaannya terlalu jauh, ya, terlalu jauh, maka diambil yang dulu. Itu kan. Tapi jika perbedaannya tidak terlalu jauh, maka diambil yang sekarang. Adapun 70.000 ke 1 juta terlalu jauh, maka dia bayar hutangnya 70.000. Namun jika misalnya dia baru berhutang 2020 kemarin, sekarang 2023, misalnya emas waktu itu saya beli emas 2019 itu 600.000 1 gramnya, sekarang sudah 1 juta, berarti hutangnya dari 600.000 nambah 400.000, 1 juta. Nah, ini banyak apa enggak? Banyak ya? Ya udah, berarti 600.000 bukan 1 juta. Kalau bedanya hanya ya 100.000, ya maka dengan harga yang sekarang emasnya itu harga 1 juta. Tapi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kita cukupkan doa kepada majlis. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.